Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan kelima, yaitu tentang pengukuran ranah kognitif, pengertian dan juga tujuannya. Baik, langsung saja. Jadi ranah kognitif ini meliputi tentang kemampuan berpikir yang terdiri dari menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Pengukuran ranah ini ialah bertujuan untuk menilai kemampuan intelektual siswa mulai dari kemampuan sederhana hingga pemecahan masalah yang lebih kompleks. Di sini ada 6 jenjang ranah kognitif menurut Bloom. Jadi yang pertama ialah pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan di sini ialah kemampuan mengingat informasi seperti istilah, ide, atau fakta tanpa harus menggunakannya. Contohnya itu seperti menghafal surat atau rumus matematika. Terus yang kedua ialah pemahaman atau comprehension, yaitu kemampuan untuk memahami dan menjelaskan sesuatu dengan kata-katanya sendiri. Contohnya itu ialah menjelaskan makna kedisiplinan dalam surat-surat tertentu. Nah, jadi ini pemahaman di sini ialah jadi mereka itu bisa menjelaskan materi atau sesuatu dengan kata-katanya sendiri. Terus yang ketiga ialah penerapan atau application. Application di sini ialah kemampuan menggunakan konsep atau teori di dalam situasi nyata. Contohnya itu menerapkan konsep kedisiplinan di lingkungan sekolah. Terus yang keempat ialah analisis, ialah kemampuan yang memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk melihat hubungan antar bagian. Contohnya ialah menganalisis bentuk nyata kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ialah evaluasi. Jadi kemampuan menilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Contoh dari evaluasi di sini ialah menimbang manfaat disiplin dan dampak negatif dari ketidakteraturan. Yang keenam ialah kreasi atau creation, yaitu kemampuan untuk menyusun konsep baru atau menggabungkan elemen-elemen untuk menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya itu merancang konsep kedisiplinan yang diterapkan di dalam organisasi sekolah. Jadi itu tadi jenjang ranah kognitif menurut Bloom. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri pengukuran ranah kognitif itu seperti apa. Yang pertama ialah ada ingatan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima evaluasi, dan yang keenam yaitu kreasi. Kalau kita melihat dari ciri-ciri pengukuran ini itu sangat mudah, yaitu dengan yang pertama ialah ingatan. Kita melihatnya apakah seseorang itu masih ingat atau tidak. Jadi yang tadi ciri-cirinya itu ialah ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan kreasi. Terus kalau contoh dari alat pengukuran dari ranah kognitif di sini itu yang pertama ada tes tertulis, yang kedua tes lisan, yang terakhir portofolio dan performa. Kalau dari tes tertulis di sini ya sama seperti uraian, pilihan ganda, dan isian-isian singkat yang lainnya. Kalau tes lisan itu bisa seperti diskusi atau presentasi, dan juga bisa seorang guru itu menanyakan langsung kepada muridnya, itu yang bisa dinamakan dengan tes lisan. Terus yang terakhir ialah portofolio dan performa. Portofolio di sini ialah kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan sejauh mana pengembangan tentang pemahaman materinya. Jadi dengan memahami pengukuran ranah kognitif ini, itu diharapkan siswa itu dapat berkembang dari sekedar menghafal informasi menuju kemampuan berpikir kritis dan kreatif di dalam menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Mungkin itu cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.